Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga Ibu bisa memberikan materi pembelajaran sebagaimana biasanya. Harapan Ibu, anak-anak Ibu juga bisa mendengarkan penyampaian materi yang Ibu berikan pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan doa ini, segala apa yang kita inginkan, semoga pemahaman kita juga makin bagus dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, judul pembelajaran kita pada hari ini adalah kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu sudah membahas kisah keteladanan sahabat Rasul, yaitu kisah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dan kisah keteladanan Umar bin Khattab. Nah, jadi sekarang kita masuk pembahasan tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan yang ingin Ibu capai agar peserta didik dapat menjelaskan beberapa kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan benar. Kemudian yang kedua, harapan Ibu peserta didik dapat menguraikan beberapa kebijaksanaan kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, harapan Ibu peserta didik dapat menguraikan beberapa kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan benar. Kemudian yang terakhir yang Ibu inginkan adalah peserta didik dapat menyimpulkan kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, anak-anak Ibu, sekarang kita masuk kepada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, bagaimana riwayat singkatnya? Kita lihat di sini bahwa Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun 576 Masehi. Kemudian Utsman bin Affan ini berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Affan bin Al-As bin Umayyah. Kemudian ibunya bernama Al-Arwa binti Quraisy. Kemudian Utsman bin Affan ini terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Nah, lemah lembut di sini bukan berarti Utsman bin Affan itu tidak tegas, tetapi dia lemah lembut terhadap bawahannya ketika dia jadi pemimpin, ya kepada anak-anak kecil dan kepada orang-orang yang lemah. Kita lanjutkan. Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Dan pemerintahannya, dan Utsman bin Affan memerintah selama 11 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Kemudian sejarah singkatnya lagi, Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal karena dianiaya oleh pemberontak.
yaitu meninggalnya pada usia 81 tahun. Baik anak-anak Ibu, kita lanjutkan tentang keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, keteladanan itu apa? Contoh ya. Yang harus kita contoh dari Utsman bin Affan itu apa? Yang pertama, Utsman bin Affan itu adalah seorang yang kaya raya. Sejarah mencatatnya bahwa kekayaan yang ia miliki banyak disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, apa bukti kedermawanan Utsman bin Affan itu? Yang pertama kita lihat buktinya bahwa Utsman bin Affan membiayai segala keperluan umat Islam pada waktu perang Tabuk. Kemudian yang kedua buktinya, Utsman bin Affan mencukupi kebutuhan bahan makanan bagi kaum muslimin di Madinah pada saat kekurangan makanan. Kemudian yang ketiga, kedermawanannya itu dibuktikan sahabat yang bernama Utsman bin Affan itu telah memperbesar bangunan masjid di Madinah. Nah, pada saat itu masjid itu masih kecil dan dibesarkan oleh Utsman bin Affan. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ibu. Yang keempat itu apa buktinya? Bahwa Utsman itu adalah seorang yang dermawan. Nah, Utsman bin Affan itu mampu membeli sumur Ar-Rumah. Sumur Ar-Rumah itu adalah miliknya orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, pada saat kemarau, orang-orang muslim itu membeli air ke sumur orang-orang Quraisy yang disebut dengan sumur Ar-Rumah itu. Ar-Rumah. Nah, jadi melihat hal yang demikian, Utsman bin Affan itu membeli sumur itu dengan tujuan untuk diberikan kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa memanfaatkan air pada saat kemarau. Kemudian yang kelima, bukti kedermawanannya itu adalah menyantuni anak-anak yatim piatu yang orang tuanya mati syahid. Ya, jadi banyak sekali pada saat itu anak-anak itu ditinggal oleh orang tuanya karena mengikuti peperangan sehingga orang tuanya mati syahid di sana. Kemudian yang keenam, buktinya mencukupi segala kebutuhan peralatan pada saat kaum muslimin melakukan pengembangan wilayah lain. Nah, jadi banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa sahabat Rasul yang bernama Utsman bin Affan itu adalah orangnya sangat dermawan. Walaupun dia kaya, dia mampu memberikan sebagian hartanya itu untuk kepentingan umat Islam. Baik anak-anak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Apa keberhasilan Utsman bin Affan pada saat ia menjadi pemimpin atau khalifah? Di pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pada sahabat Umar bin Khattab, itu adalah pengumpulan ayat Al-Quran. Nah, pada masa Utsman bin Affan, ayat-ayat yang sudah dikumpulkan pada masa Umar itu, pada masa Utsman dibukukan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang sampai sekarang kita pelajari. Nah, kita bisa bayangkan kalau tidak ada ide daripada Utsman bin Affan untuk membukukan sebuah Al-Quran, mungkin sampai saat sekarang ini kita tidak bisa membaca yang namanya Al-Quran. Nah, jadi kita sangat bersyukur sekali karena Al-Quran itu masih bisa kita baca sampai saat ini. Kemudian yang kedua, bertambahnya kekuasaan Islam dari Mesir ke daerah pembatasan kota India. Jadi pada masa Utsman, Islam sudah mulai meluas ya sampai ke kota India. Kemudian yang ketiga, apa keberhasilan Utsman itu? Menciptakan angkatan laut yang ulung dan tangguh dengan pembuatan kapal-kapal besar, sehingga untuk persiapan sebagai sarana dan prasarana perlengkapan laut itu sudah diperbanyak pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu ia berhasil merenovasi Masjid Nabawi, ya, merenovasi Masjid
Nabawi. Nah, merenovasi itu apa? Memperindah, membangun, diperindah masjid tersebut. Sehingga pada saat ini di daerah-daerah kita, masjid-masjid juga sudah direnovasi, diperindah. Hal ini adalah sebagai kelanjutan daripada Utsman bin Affan tersebut. Oke, anak-anak ibu, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat apa riwayat singkatnya. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah pada tahun 602 Masehi. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah anak paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, Abu Thalib bin Abdul Muthalib sangat berjasa pada awal perjuangan Islam. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari usaha-usaha kejahatan kaum kafir. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah terkenal dengan orang yang sangat pemberani. Dia berani melindungi Rasul walaupun taruhannya itu adalah nyawa. Baik, kita lanjutkan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Nah, ini dibuktikan pada saat Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi Rasulullah pada saat ia tertidur. Rasulullah sedang pergi keluar untuk berdakwah, Ali bin Abi Thalib menggantikannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Ini tujuannya apa? Adalah untuk menghiburi orang-orang yang di luar sana, orang Quraisy yang ingin membunuh daripada Nabi Muhammad, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat berani dan mau atau berani melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib juga seorang panglima perang yang sangat gagah berani. Nah, Ali bin Abi Thalib turut serta dalam hampir semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia selalu berada di barisan paling depan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang pemberani. Kemudian yang selanjutnya, keberanian daripada Ali bin Abi Thalib itu ia mendapat gelar Saifullah. Ya, Saifullah itu adalah pemberani di dalam peperangan. Kemudian yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib terkenal dengan cerdas sehingga ia diberi gelar dengan gerbang ilmu. Ya, karena kecerdasannya ia disebut dengan istilah gerbang ilmu. Kemudian yang selanjutnya, Ali bin Abi Thalib seorang yang sangat sederhana. Jadi bukti kesederhanaannya itu tidak ada bedanya sebelum menjadi pemimpin dan sesudah menjadi pemimpin, hidupnya tetap sederhana. Ya, walaupun dia sebenarnya adalah orang yang kaya dan mampu untuk hidup mewah, tetapi dia tidak menampakkan hal itu. Itulah sifat kesederhanaan daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang selanjutnya, kepemimpinan ketika menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib itu memimpin selama 5 tahun, yaitu dari tahun 34 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 666 Hijriah. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini memimpin adalah sebagai pengganti daripada Utsman bin Affan. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada beberapa peperangan, beberapa pemberontakan dan peperangan seperti perang Jamal, perang Nahrawan dan perang Siffin. Itulah
beberapa peperangan yang ada pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian keberhasilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada masa menjadi pemimpin. Yang pertama adalah menjaga Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Al-Quran itu dibukukan pada masa Utsman bin Affan, jadi pada masa Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu sebagai suatu kitab yang harus kita jaga. Nah, menjaga ini bukan hanya dimasukkan ke dalam lemari ya, tetapi harus kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan sunnah atau sunnah Rasulullah SAW yang berbentuk hadis. Kemudian yang kedua, mendirikan madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Nah, pendirian madrasah atau sekolah itu sudah diadakan sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, keberhasilan Ali bin Abi Thalib itu adalah mengembangkan bidang pembangunan, terutama kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu. Baik anak-anak ibu semuanya, dari pembahasan yang ibu bahas pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita contoh dari keteladanan kedua khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa yang harus kita contoh adalah sifat dermawan. Nah, jadi nanti jika kita menjadi orang yang kaya ataupun belum kaya sekalipun, kalau kita ingin memberikan sebagian dari harta kita, itu berarti kita sudah mencontoh daripada keteladanan kedua khalifah ini ya. Jadi bersifat dermawan, apalagi nanti kita setelah menjadi orang yang kaya, kita tidak boleh pelit. Kita harus bisa membantu, khususnya membantu umat-umat muslim yang lemah ya, atau untuk hal-hal yang lain yang sifatnya untuk ibadah. Kemudian harus pemberani. Nah, pemberani ini kita artinya kita bisa melindungi orang-orang yang lemah. Menjadi seorang pemimpin itu harus berani melindungi yang lemah, bukan malah menindasnya, tapi kita melindungi. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga kita harus sebagai pemimpin yang penyayang, menyayangi masyarakat yang lemah dengan cara memberikan bantuan. Oke, anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita pada hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum ibu tutup, ada beberapa pesan yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama adalah ibu mengharapkan supaya anak-anak ibu semuanya rajin belajar di rumah ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tanpa memandang siapa atau guru mana yang memberikan tugas, tidak pilih kasih terhadap guru, semua tugas dikerjakan. Kemudian juga pesan ibu kepada anak-anak ibu semuanya, jangan lupa mendirikan sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah tiang agama yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Jika tiang itu tidak kamu kerjakan, maka agama kita akan menjadi lemah. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.